Pernah nggak sih Anda mikir puasa intermiten itu cuma sekedar tren diet viral di internet aja? Atau jangan-jangan ada rahasia biologi mendalam yang udah lama banget kita lupain? Nah, selamat datang di penelusuran sains kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis sains di balik puasa intermiten. Tentunya pakai data dari jurnal medis terkemuka buat mengubah total cara Anda melihat tubuh Anda sendiri. Kita bakal lihat secara langsung, langkah demi langkah, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sel-sel tubuh waktu kita berhenti makan. Banyak dari kita pasti pernah kan nyoba nahan lapar sampai badan rasanya gemetar. Harapannya supaya berat badan cepet turun. Tapi anehnya, kenapa ya ngelewatin sarapan itu seringnya cuma bikin pusing lemes, sementara lemak di perut rasanya kok nggak berkurang sama sekali? Jawabannya ada di apa yang Anda lakuin setelahnya. Kesalahan paling fatal yang sering terjadi tuh gini. Sengaja bikin diri sendiri kelaparan, tapi pas jam makan siang balas dendam pakai es teh manis sama setumpuk gorengan. Wah, ini sih jebakan yang secara otomatis ngunci mati potensi pembakaran lemak di tubuh Anda. Buat paham kenapa bisa gitu, kita harus tarik mundur ke akar masalahnya. Coba bayangin, fakta mengejutkan ini. Rata-rata orang dewasa modern itu makan selama 15 jam atau bahkan lebih setiap harinya. Mulai dari sarapan nasi uduk pagi-pagi, ngemil siang, makan malam, sampai ngemil keripik tengah malam sambil nonton Netflix. Pola kayak gini nih yang maksa tubuh kita ada di mode pencernaan terus-menerus. Tubuh kita jadinya nggak pernah benar-benar istirahat. Bagian keempat, penjaga lemak dan 2 brankas energi. Oke, sekarang mari kita bedah gimana sih sebenarnya cara tubuh kita ngelola energi. Gini, bayangin tubuh kita punya 2 tempat penyimpanan energi. Pertama, kita sebut aja kulkas glikogen. Ini tempat glukosa jangka pendek disimpan, letaknya di hati dan otot. Persis kayak ngambil cemilan di kulkas dapur, energi ini gampang banget diakses. Nah, di sisi lain kita punya freezer lemak. Ini gudang penyimpanan raksasa yang isinya bisa sampai 50.000 kalori lebih untuk jangka panjang. Terus masalahnya di mana? Masalahnya tubuh kita tuh pada dasarnya agak males. Selama di kulkas glikogen masih ada makanan cepat saji, tubuh nggak bakal mau repot-repot jalan ke belakang buat ngebongkar freezer lemak yang ketutup rapat. Dan siapa yang pegang kunci freezer itu? Kenalin nih, namanya insulin. Anggap aja insulin ini satpam gudang lemak yang super galak dan disiplin. Tiap kali Anda makan, apalagi yang manis-manis atau karbohidrat tinggi, insulin ini bakar langsung siaga 1. Nah, selama si satpam ini masih melek dan patroli gara-gara cemilan Anda, dia bakal ngunci pintu freezer rapat-rapat. Artinya apa? Nggak ada 1 gram lemak pun yang bisa keluar. Selama insulin tinggi, tubuh Anda itu cuma ada di mode numpuk lemak, bukan ngebakar lemak. Bagian kelima, jam biologis tubuh. Kalau kita mau bikin si satpam tadi tidur, kita harus tahu persis apa yang terjadi dari jam ke jam saat kita puasa. Di 4 jam pertama setelah makan, tubuh lagi sibuk mencerna dan nyimpen lemak. Insulin lagi tinggi-tingginya nih. Masuk jam ke-4 sampai ke-8, kulkas glikogen tadi mulai dibuka pelan-pelan buat stabilin gula darah. Nah, masuk jam ke-8 sampai ke-12, ini fase paling kritis. Hormon lapar Anda yang namanya ghrelin mulai ngambek. Anda pasti sering ngerasain lapar mata yang luar biasa di jam-jam segini. Apalagi kalau teman-teman kantor udah mulai ngajakin, jajan di luar yuk, otak rasanya teriak minta yang manis-manis. Tapi ingat, ini tuh cuma tantrum hormonal sementara aja loh, bukan karena Anda benar-benar kelaparan. Tubuh cuma kangen sama rutinitasnya. Jadi, poin pentingnya di sini, kalau Anda bisa sabar lewatin godaan lapar mata tadi, Anda bakal sampai di momen ajaib ini. Dr. Mark Madsen dari jurnal medis bergengsi NIJM nyebut momen ini sebagai saklar metabolisme. Di titik inilah, biasanya di jam ke-12 sampai ke-16, kulkas glikogen Anda udah beneran kosong melompong. Tubuh nggak punya pilihan lain selain muter saklar energi. Hati Anda akhirnya mulai membongkar lemak membandel dan mengubahnya jadi molekul energi super yang disebut keton. Nah, masuk jam 12 ke 16, keton ini membanjiri darah Anda, ngasih energi yang super jernih dan bikin kantuk hilang seketika ke otak. Terus banyak yang nanya, nanti otot saya susut dong kalau puasa terus? Jawabannya sama sekali enggak. Pas Anda masuk jam 16 sampai 24, ada yang namanya hormon pertumbuhan manusia atau HGH, dan ini melonjak drastis. Naiknya bisa ratusan %. Tugas utama hormon ini adalah melindungi otot Anda. Jadi tubuh Anda itu pinter banget. Dia cuma bakal bakar lemak dan otot Anda tetap aman terjaga. Bagian selanjutnya, autofagi dan peremajaan sel.
Puasa yang agak panjang ternyata ngebawa kita ke sebuah keajaiban anti penuaan secara medis. Fakta sains yang paling keren dari fase ini adalah munculnya pasukan pembersih khusus di dalam tubuh. Waktu Anda berpuasa di atas 16-24 jam, tubuh ngaktifin proses yang namanya autofagi. Tubuh kita mulai berburu sel-sel yang rusak, yang udah tua, atau yang berpenyakit, terus dihancurin dan didaur ulang jadi sel baru yang jauh lebih sehat. Dan ingat, ini bukan karangan fiksi loh. Mekanisme luar biasa ini berhasil dibuktikan sama ilmuwan Jepang Yoshinori Ohsumi yang sampai menangin hadiah Nobel kedokteran di tahun 2016. Puasa itu ibarat tombol reset alami buat tubuh kita. Bagian ketujuh, panduan aman buat pemula. Karena tubuh kita butuh adaptasi, mari kita bahas gimana cara mulanya tanpa bikin sistem tubuh kaget. Kunci utamanya itu adaptasi yang bertahap. Biar gampang dan gak kerasa tersiksa, jadikan 3 langkah ini sebagai jadwal rencana makan minuman Anda. Pertama, geser aja sarapan Anda 1 jam lebih lambat dari biasanya. Kedua, majukan jam makan malam Anda 1 jam lebih awal. Tuh kan, tanpa sadar Anda udah manjangin jendela puasa dengan gampang banget. Terus, buat langkah ketiganya, coba deh tambah aktivitas fisik ringan kayak jalan cepat di pagi hari pas perut masih kosong. Ini bantu ngosongin kulkas glikogen, jauh lebih cepat. Jadi saklar pembakaran lemaknya juga lebih cepat nyala. Buat rutinitas sehari-hari, pastikan Anda checklist hal-hal ini biar metabolisme tetap stabil. Waktu insulin turun, ginjal kita itu otomatis buang lebih banyak air dan natrium. Nah, ini alasan kenapa pemula sering ngerasa pusing. Solusinya gampang banget. Bikin aja air elektrolit alami. Cukup tambahin sejumput garam laut ke dalam segelas air putih. Segar dan langsung bikin pusing hilang. Terus, kalau tiba-tiba teman kantor ngajakin makan bareng di luar jam makan Anda dan bikin lapar mata, pakai aturan 20 menit. Minum air putih atau ngopi hitam tanpa gula, terus tunggu 20 menit. Coba perhatiin, rasa lapar palsu itu biasanya bakal hilang gitu aja. Satu hal yang sering bikin gagal total tuh justru di akhir puasanya. Bayangin, tubuh udah kerja keras 16 jam beresin sel-sel, malah dibatalin pakai bom gula kayak sirup, es teh manis, atau gorengan. Wah, itu sih bencana. Gula darah dan sisa pam insulin tadi bakal melesat kayak roket, hancur deh semua progres pembakaran lemaknya. Terus gimana saran menu berbuka yang benar biar gula darah stabil? Berbukalah pelan-pelan, mulai dengan secangkir kaldu tulang hangat, terus lanjut pakai protein sehat yang gampang dicerna, kayak telur rebus atau dada ayam yang lembut. Tapi tentu aja, sehebat apapun sains di balik ini, kita harus tetap mengacu pada pedoman kesehatan resmi dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Puasa intermitan itu alat biologis yang kuat banget dan emang gak dirancang buat semua orang. Kalau Anda lagi hamil, menyusui, masih remaja yang lagi butuh-butuhnya nutrisi buat tumbuh, atau penderita diabetes yang rutin pakai suntik insulin, metode ini sangat tidak disarankan tanpa pengawasan ketat dari dokter. Pokoknya, selalu dengarkan sinyal tubuh Anda ya. Bagian ke-9, mengembalikan desain biologis kita. Kita sebenarnya nggak lagi nyiptain tren diet baru kok. Kita cuma lagi ngekalibrasi ulang mesin tubuh kita. Coba deh kita renungin sebentar sejarah evolusi manusia. Ratusan ribu tahun yang lalu, nenek moyang kita bisa bertahan hidup tanpa kulkas atau aplikasi pesan antar makanan. Tubuh kita ini secara genetik emang didesain buat jadi super tajam, fokus, dan kuat justru pas lagi susah cari makan, supaya mereka bisa berburu. Dengan ngasih jeda istirahat buat tubuh dari ngunyah makanan terus-terusan, kita itu sebenarnya lagi ngebuka kembali potensi genetik terhebat yang kita punya. Jadi, setelah bahas panjang lebar soal sains dan proses dari jam ke jam tadi, sekarang semuanya balik lagi ke Anda. Pertanyaannya, mau terus-terusan ngunci berangkas lemak dan melawan desain alami metabolisme sendiri? Atau udah siap buat mulai kerjasama dengan tubuh dan ngebuka potensi terhebatnya? Mulai aja pelan-pelan, pantau terus kemajuan Anda pakai checklist harian tadi, dan rasain sendiri keajaiban biologis di tubuh Anda. Sampai di sini dulu penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini ngasih Anda perspektif baru yang benar-benar bermanfaat buat kesehatan.